Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam keadaan sehat? Ya, sehat Pak. Ada yang tidak masuk? Ada Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas mohon disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Coba. Monggo. Doa, baik. Saya. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas untuk siklus kedua melanjutkan pengertian hadis, sunnah, khobar dan asar. Tetapi sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran Anda semuanya. Saya panggil satu-satu ya, absen ya. Sahrul Kurniawan, Rolanda Mahir Aktorib, Adi Agung Saputra. Kemana? Ya, semoga cepat sehat pulih ya. Amin. Galih Nur Aska, Rio Susanto, Irawan Ujo Suwoko, Hadir Pak. Arga Wahyu Pratama, Hadir. Bastian, Bisa. Arda Tatu. Kemarin sudah saya sampaikan terkait pengertian hadis, sunnah, khobar dan asar baik secara istilah maupun secara bahasa. Masih ingat tak? Masih Pak. Masih ingat. Nah, untuk melanjutkan ke siklus kedua berarti kita membahas tentang perbedaan persamaan terkait dengan hadis, sunnah, khobar dan asar. Ini saya lanjutkan saja ya. Sedikit kita review. Hadis secara bahasa adalah al-jadid, ya kan? Sedangkan menurut istilah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu untuk ingat-ingat kembali loh, itu harus ingat kalian apa pengertian dari hadis secara istilah dan secara bahasa. Begitu juga sunnah ya, diingat-ingat nanti karena materi yang dahulu dengan materi yang sekarang itu tetap berkaitan karena hanya ada perbedaan dan persamaan. Nanti kalian tujuan kita mengetahui perbedaan dan persamaan, apa itu hadis, apa itu Al-Quran, persamaan hadis dengan sunnah, perbedaannya hadis, sunnah, khobar, nanti akan saya jelaskan. Dan metode yang kita gunakan saat ini, saya sudah menyiapkan kartu, bukan kartu undangan, tapi kita pakai apa? Angpau. Isinya nanti silakan dibuka sendiri. Di sini ada tulisan, nanti dibaca ya. Terus yang kedua nanti ada sesi diskusi, juga lembar kerja untuk kalian. Untuk seberapa jauh, untuk mengukur seberapa jauh Anda belajar di rumah, menanggap materi, dan juga bagaimana Anda mempresentasikan. Langsung ke materi ya, siap ya? Sudah siap? Ya. Oke. Perbedaan, persamaan dan perbedaan hadis. Nah, yang kita bahas tentang perbedaan antara hadis dan sunnah. Di PowerPoint sudah saya tampilkan yang
Sebelah sana, coba dibaca. Mas, dibaca. Perbedaan hadis sunnah perbedaan antara hadis dan sunnah menurut perspektif ahli hadis. Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kenabiannya. Dua, sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum, karena sunnah juga mencakup perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Terima kasih. Jadi perbedaan antara hadis dan sunnah itu sangat tipis sekali. Kalau kalian semuanya tidak jeli untuk memahami materi, tidak pintar-pintar mencari referensi, membaca buku, kalian akan tertipu itu hadis atau itu sunnah. Perbedaannya sedikit sekali. Yang disampaikan Mas Arga, menurut perspektif ahli hadis, sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, atau takrir ketetapannya Nabi. Kalau hadis seperti itu. Tapi kalau sunnah itu lebih umum, ya, bukan cuma disandarkan kepada Nabi, tetapi juga maksudnya bukan cuma disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika beliau belum menjadi Rasul, belum menjadi Nabi, itu sudah dianggap menjadi sunnah. Beliau belum diangkat menjadi Rasul, haliyahnya, perbuatannya, ucapannya itu dijadikan hukum atau di sini disebut sunnah. Paham? Terus seperti ini kalau kita konsepkan seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau hadis, ya hadis itu cuma ini, qauliyatun, fi'liyatun, takririyatun. Nah ini, hadis, kalau hadis itu hanya disandarkan ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW itu menjadi Nabi itu hadis. Tapi kalau sunnah itu lebih luas, baik beliau Nabi Muhammad SAW itu sudah diangkat menjadi Nabi atau belum. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Saya lanjutkan sekarang perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan asar. Kalau tadi sudah kita bahas ya, perbedaan antara hadis dan sunnah sudah. Sekarang yang kedua, khobar dan asar. Coba dibaca, Mas, yang paling depan ini. Khobar dan asar dinisbahkan. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dimungkinkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran sifat kelakuan dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah dianggap menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Khobar selain dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat juga
dinisahkan kepada sahabat dan tabi. Sudah? Sudah. Terima kasih. Terkait hadis kalau sunnah sudah ya? Sudah jelas ya? Nah, perbedaannya khobar dan asar. Kalau khobar itu lebih umum lagi. Harus jeli kalian. Khobar itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan juga tabiin, sahabat. Jadi bukan cuma Nabi tok. Khobar itu lebih umum daripada hadis. Lebih luas lagi dari sunnah. Seperti itu ya. Kalau asar itu lebih sering digunakan atau dinisbatkan sebagai perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Oke, terima kasih. Kalau sudah paham ada pertanyaan? Saya lanjutkan untuk selanjutnya. Kalau tadi kita membahas perbedaan, sekarang kita membahas persamaannya. Nah, kalau tadi kita membahas perbedaan, sekarang kita membahas persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Gantian yang baca. Mas Arga, Irawan, Mas Irawan. Persamaan hadis, sunnah, kabar, dan asar. Menurut sebagai ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takkir, ketetapan beliau. Akan tetapi sebagai ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber kepada Rasulullah. Terima kasih. Perlu dijelaskan atau sudah jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas berarti nanti ada sesi diskusi, silahkan dikerjakan ya. Nanti saya tambahkan video terkait dengan materi. Nah, intinya setelah kita memahami perbedaan kesamaan, kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Taraktu. Nah, tulis ya. Taraktu. Fikum amroini. Ingat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya meninggalkan dua pusaka terhadap kalian semuanya. Kalian semuanya tidak akan pernah tersesat, kesasar,
dalam kehidupan kalian semuanya selama kalian mau berpegang teguh yaitu dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama, sedangkan hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Itu diingat-ingat. Sampai hidup urip ning endi ae tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengan kedua pusaka yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oke, sudah paham dengan ini? Ya. Sekarang diskusi ya. Iya, Pak. Silahkan dilihat video, diamati, dicermati video dan didiskusikan. Nanti saya beri lembar diskusinya. Cukup? Perlu diulang atau sudah cukup? Cukup. Ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Silakan kelompok 1, kelompok 2. Silakan didiskusikan. Ya. Nanti hasil diskusi saya mau dipresentasikan dan yang lain biar semuanya aktif. Silakan mencari bantuan. Boleh lewat Google, boleh referensi lewat LKS, boleh. Monggo. Ya, silakan. Manfaatkan teknologi Anda. Ya. Harga sudah harga. Sudah selesai. Dah. Oke. Silakan berdiri maju untuk dipresentasikan. Ya. Perkenalkan, nama saya Arga Pratama dari kelompok 2 akan mempresentasikan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan absar. Dari keempat istilah yaitu hadis, sunnah, khobar, dan absar, menurut ulama hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, dan absar. Dari keempat tema tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tema tersebut sangat diperguna sebagai ilmu tambahan bagi masyarakat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menentukan kualitas dan kuantitas hadis, sunnah, khobar, dan absar. Para ulama juga membedakan antara hadis, sunnah, khobar, dan absar. Sebagian berpendapat bahwa absar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa absar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabiin. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Dari hasil diskusi kelompok 2, ada yang ditanyakan? Belum ada. Kita lanjutkan ke kelompok 1 ya. Monggo, kelompok 1 salah satu mewakilinya. Perkenalkan, nama saya Aryan Galian Surya dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Persamaan hadis, sunnah,
khobar, dan atsar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Alasannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketepatan beliau. Akan tetapi sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi SAW hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh orang seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya adalah sumber kepada Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas diskusinya. Ternyata kalian semuanya ketika betul-betul mau berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran, dari hasil analisa saya ternyata ada kemajuan yang sangat bagus dengan metode seperti ini. Selanjutnya pakai indekat. Nanti ada yang mendapatkan pertanyaan dan juga ada yang mendapatkan jawaban. Untuk kelompok 2 silakan diambil, dipilih. Nih angpaunya untuk Anda. Ayo dipilih. Salah satu mengambil. Diambil. Salah ini. Betul. Terus kelompok sini silakan diambil. Oke. Karena kalian sudah menerima materi dari saya dan juga dari kelompok, jelas Anda sudah paham dengan materi. Maka dari itu dengan endekat silakan yang mendapatkan pertanyaan disampaikan, mau ditanyakan kepada siapa, dan yang mendapatkan jawaban silahkan nanti diutarakan bagaimana pendapat Anda. Yuk, dimulai yang mendapat angka 1 siapa? Silakan berdiri biar tahu temannya. Jelaskan Sebentar. Mau ditanyakan kepada siapa? ke kelompok 2. Kelompok 2, sebutkan nomornya. Soal nomor 1. Jelaskan persamaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Monggo langsung ditanggapi karena materi sudah saya sampaikan dan juga sudah didiskusikan. Sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Oke, selanjutnya yang mendapatkan nomor 2. Oh, ya. Jelaskan perbedaan Al-Quran dan hadis dari segi periwayatan. Berdiri silakan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna yang saja. Al-Quran harus dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi yang berbeda karena menghilangkan unsur kemujizatnya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Selanjutnya yang mendapatkan nomor 3. Pak. Dibaca. Soal nomor 3, jelaskan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Diskusi ya. Qudsi. Yuk ditanggapi, langsung ditanggapi.
Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis kudus tidak mukjizat. Al-Quran dinisbahkan kepada Allah seluruh isinya dan diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan hadis qudsi selain dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dinisbahkan kepada Nabi dan kebanyakan riwayatnya ahad. Lafaz dan makna Al-Quran wahyu dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang merupakan wahyu. Al-Quran membacanya bernilai ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak. Oke, terima kasih. Tadi ada berapa soal? 3, Pak. 3 tambah. 3, Pak. Ada 4 ya. Yo, persiapan yang terakhir, siapa yang mendapatkan soalnya silakan dibacakan. Jelaskan sunnah menurut ulama, hadis, usul fikih dan fikih. Jelaskan apa? Diulang pertanyaannya. Jelaskan sunnah menurut ulama, hadis, usul fikih dan fikih. Ya, langsung dijawab. Menurut ulama, hadis sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik berupa fisik maupun yang mengenai fisik dan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari sebelum dan sesudah diangkat menjadi Nabi. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang bersangkut dengan hukum. Menurut ulama fikih, sunnah adalah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi hukumnya tidak sampai wajib. Sudah, Pak? Sudah? Sudah. Sudah ya. Kalian semuanya bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Suka atau tidak? Asik maupun tidak? Asik. Masih ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, karena waktunya sudah siang, kita akhiri ya. Dan kesimpulan pembelajaran kita kali ini, diingat-ingat lagi bahwa hadis adalah ucapan Nabi SAW atau ketetapan Nabi Muhammad SAW atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sekali lagi sunnah itu lebih luas pemahamannya ya. Sunnah itu lebih luas karena sunnah diambil ketika Nabi diangkat menjadi Rasul atau belum, itu dinamakan tetap dibuat hukum menjadi sunnah Nabi. Terus bagaimana kita sebagai orang Muslim, perilaku yang harus kita amalkan ketika kita sudah mempelajari apa itu pengertian, perbedaan dan persamaan hadis, sunnah, asar dan khobar. Kalian lihat lagi di LKS bagaimana perintah atau perilaku orang yang mengamalkan hadis, sunnah, khobar dan asar. Di antaranya kita mempelajari apa itu hadis, maka kita akan tahu apa itu hadis yang tergolong dengan hadis berupa ucapan, apa itu hadis yang tergolong dengan hadis fi'liyah, dan juga apa itu hadis yang tergolong dengan hadis takririyah dan yang lainnya. Begitu ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon kalian semuanya sekali lagi, karena masa Anda itu masih masa belajar, jangan lupa di rumah. Pembelajaran kali ini insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran ya. Disiapkan, dijaga kesehatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi berkah hidayah kepada kita semuanya. Amin. Untuk mengakhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
akhirat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tugas nanti dikerjakan, dikumpulkan, saya tunggu ya. Nanti